Selamat Paskah bagi seluruh jemaat GPDO Baja. Mari semuanya kita mau siapkan hati kita untuk memuji dan mengagungkan Dia Allah yang hidup, Allah yang dahsyat. Mari semuanya kita bersatu di dalam doa. Amin. Haleluya Yesus, haleluya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan yang telah Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Pada saat hari ini Tuhan, kami ingin memulai ibadah Paskah kami. Kiranya Kau menyertai dari awal hingga akhir. Dengan bersama dengan doa ini Tuhan, kami ingin memulai ibadah kami. Haleluya, amin. Amin. Haleluya. Ajakku berdiam dekat di hatimu, dekat di hatimu. Dan saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti, bawaku lagi, untuk bawaku lagi. Bersekutu dalam damai yang sejati. Dan hidupku hanya untukmu Tuhan. Haleluya. Segenap hatiku tangguh akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu, menceritakan kasihmu. Ajakku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam, ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu Bapa. Di sana kau menanti, bawaku lagi, untuk bawaku lagi. Bersekutu dalam damai yang sejati. Nambah hatimu Yesus. Inilah hidupku, dan hidupku, dan hidupku untukmu Bapa. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajakku berdiam dekat di hatimu, dan hidupku nyala untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Haleluya. Ajar kami Tuhan untuk selalu berdiam hanya di hatimu Yesus. Masih ingin untuk mengagungkan nama Tuhan.
Sebab Dia sudah bangkit bagi kehidupan kita dan memberikan kita keselamatan. Haleluya. Amin. Kami yakin dan percaya Tuhan, kami sudah dimenangkan. Kami telah Engkau menangkan Bapa oleh darah-Mu ya Yesus. Kami sudah menang Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku bebas, ku menang karena kasih-Nya padaku dan hidupku menang.
Pujian buat Tuhan kita, Allah yang dahsyat, Allah yang besar, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Haleluya, terima kasih Tuhan. Bapa kami dalam surga, terima kasih buat kesempatan yang indah kami menikmati kebenaran firman-Mu. Kami minta pengurapan Tuhan ada bersama kami Tuhan hari ini. Kami tahu tanpa urapan ini menjadi cerita biasa Tuhan. Tapi ketika Engkau hidup mengurapi kebenaran ini, maka ini akan merasuk setiap hati yang mendengar. Menjadi sebuah kekuatan hebat atas hidup mereka. Mereka berjalan dengan gagah sebagai orang percaya, menjalani kehidupan yang sekalipun banyak tantangan dan persoalan. Firman adalah kekuatan hidup mereka. Terima kasih Bapa di surga buat kesempatan yang indah ini. Dan terima kasih buat pengurapan atas kami, atas hamba-Mu, dan atas setiap telinga yang mendengarkan kebenaran firman ini. Kami sudah berdoa Tuhan, kami terima dan kami sambut dengan iman firman Allah yang hidup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara ini berkati Tuhan, pada kesempatan yang indah ini kita ada di satu momentum sebuah perayaan hebat, perayaan yang akbar buat orang percaya, buat orang Kristen, di mana kita hari ini memperingati hari kebangkitan Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita percaya kita pasti diberkati lewat kebenaran firman Allah ini di Paskah ini. Baik Bapak Ibu, saya tidak berkata-kata panjang, mari saya mengajak saudara untuk membuka firman Allah di dalam kitab Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Ayat 10 bunyi firman Allah seperti ini. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saya mau bicara tentang mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Haleluya, mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya.
Yang ku kehendaki, ayat 10, yang ku kehendaki, yang ku ingin, yang ku mau, yang ku rindukan. Seorang Paulus menginginkan apa? Pengenalan akan Tuhan. Yang ku kehendaki mengenal Dia. Bapak Ibu Saudara mengenal Dia? Kalau saudara Bapak Ibu mengenal Dia, pertanyaan saya adalah, seberapa dalam saudara mengenal Dia? Ada banyak orang Kristen mengenal Tuhan, tapi tingkat kedalaman setiap orang Kristen berbeda-beda dalam mengenal akan Tuhan. Bapak Ibu ini berkati Tuhan, kata mengenal ditulis dalam kata Greka yaitu ginosko. Dalam ayat ini, ginosko itu saudara-saudara adalah satu ungkapan Yahudi untuk satu hubungan antara wanita dan pria. Jadi for sexual intercourse between a man and a woman. Satu hubungan seksual antara pria dan wanita. Artinya apa? Ginosko ini sebuah pengenalan satu dengan yang lain, pengenalan yang dalam, saudara-saudara. Pengenalan antara seorang suami dan seorang istri. Kalau saya tanya Bapak Ibu, saudara mengenal Pak Joko Widodo, saudara? Saudara pasti berkata, ya kita mengenal, saya mengenal karena dia adalah presiden kita, Presiden Republik Indonesia. Saudara mungkin kalau saya bertanya kepada ajudannya, kepada orang-orang yang dekat di istana dengan beliau, pasti mereka akan lebih menganggukkan kepala dan bangga untuk mengatakan bahwa saya kenal Bapak Jokowi. Cuma pertanyaannya adalah, seberapa hebat saudara mengenal Jokowi dengan istrinya mengenal Pak Jokowi? Saudara hanya mengenal dia sebatas waktu yang engkau punya ketika bertemu dia. Tetapi istri dari seorang suami akan mengenal suaminya detik demi detik, waktu demi waktu, dengan durasi yang begitu ketat dan panjang. Sehingga pengenalan ini terjadi sampai pada seluk-beluk terkecil dalam hidup pasangannya. Dalam hal ini suaminya. Saudara-saudara mungkin tidak kenal Jokowi. Apa seleranya? Apa warna kesukaannya? Apa makanan kesukaannya Bapak Ibu? Dan lain-lain. Tapi kalau saudara ingin tahu, saudara harus bertanya kepada istrinya. Kenapa? Karena istrinya hidup bertahun-tahun dan sangat mengenal dia. Kekristenan ini Bapak Ibu diajak oleh Paulus untuk mengenal dia, mengenal Tuhan secara intim Bapak Ibu. Secara intim, secara dalam. Kekristenan sejati adalah kekristenan yang mengalami Kristus dalam pengenalan akan dia sedalam mungkin Bapak Ibu. Kelemahan-kelemahan orang Kristen berjalan di dunia ini sehingga reaksi-reaksinya kurang akurat dalam meresponi tantangan kehidupan. Karena kedangkalan mereka mengenal akan Tuhan. Tapi kalau mereka kenal Tuhan, mereka dalam mengenal Tuhan, maka saya percaya mereka akan sukses meresponi tantangan kehidupan karena mereka tahu siapa Tuhan yang mengajari mereka dengan cara hidup mereka. Ada kebiasaan ibu saya memanggil saya waktu kecil, Bapak Ibu. Ibu saya memanggil saya hanya dengan satu siulan. Seperti begini. Saudara-saudara. Kalau saya lagi bermain, saudara, dengan teman-teman. Nah, waktu saya bermain, terus saya mendengar ada siulan mama saya. Maka saudara dengar, saya akan tinggalkan permainan itu. Saya akan cepat lari. Mungkin waktu itu saya sedang main gundu, main kelereng. Di kampung saya main kanikir, saudara. Saya akan tinggalkan, saya kalah, saya rugi. Tapi saya tahu ada siulan yang ditujukan kepada saya. Satu kali dalam suatu perkumpulan, saya mendengar satu siulan. Tapi saya cuma ketawa, karena saya tahu itu bukan siulan mama saya. Siulan mama saya punya ciri khas tersendiri. Punya warna tersendiri. Saya sudah kenal sejak kecil, saya hidup dengan siulan itu.
Dan saya lebih takut kepada mama saya ketika mama saya memanggil saya dengan siulan daripada memanggil nama saya secara langsung. Anto, kalau siulan itu sampai dilakukan oleh mama saya, berarti ada kelemahan, ada kekurangan saya, ada sesuatu yang saya buat yang melanggar aturan, saudara. Sehingga saya harus lari. Saudara dengar baik, kekristenan harus mengenal Tuhan. Ada banyak orang Kristen gak peka dengan apa isi hati Tuhan. Apa yang Tuhan mau, saudara. Karena dia tidak dangkal dalam pengenalan Tuhan. Tuhan sudah memberikan siulan kepada kita. Tuhan sudah memberikan suatu pengajaran kepada kita. Tapi kita acuh tidak acuh. Kenapa? Karena kita tidak mengenal dia lebih dalam. Sebelum lanjut saya mau katakan, kenalilah Tuhanmu lebih dalam. Secara ginosko, saudara. Secara seksual between a woman and a man, saudara. Dalam sekali, saudara. Nah, pertanyaannya begini. Kenapa kita harus mengenal Tuhan secara dalam? Mengenal Tuhan tambah hari tambah dalam. Mari kita belajar sama-sama. Kenapa kita harus mengenal Tuhan? Kenapa seorang Paulus ingin mengenal Tuhan secara dalam? Kita membuka Filipi pasal 3 ayat 7 dan 8. Ayat 7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Saya ulang. Yang dahulu merupakan keuntungan bagi seorang Paulus, sekarang dianggap rugi karena Kristus. Ayat 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Malahan segala sesuatu, bukan beberapa hal, tetapi segala hal dianggap rugi. Karena apa? Dikatakan ini di sini, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Saya baca terus, lebih mulia daripada semuanya. Jadi mengenal Kristus itu lebih mulia dari memiliki segala sesuatu. Itu sebabnya ayat selanjutnya dia berkata begini. Oleh karena Yesuslah, oleh karena dialah, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Saudara, ini begitu tegas buat hidup kita orang percaya. Di mana seorang yang memiliki sikap menganggap rugi, bahkan ekstrimnya menganggap sampah semua yang menjadi kebanggaannya dulu hanya karena mengenal akan Kristus Yesus. Haleluya. Mengenal akan Kristus Yesus jauh lebih besar, jauh lebih mulia daripada sekedar memiliki apa yang menjadi kebanggaan hidup kita, Bapak Ibu. Haleluya. Saudara boleh kaya, silakan. Saudara boleh punya nama besar, oke. Saudara boleh punya gelar, punya jabatan, punya kedudukan, bahkan dengar, saudara boleh punya kehormatan. Tetapi dengar baik, mengenal Kristus jauh lebih mulia daripada semua itu. Siapa Paulus? Saya nggak cerita panjang. Orang yang punya segala-galanya, dia punya kekuasaan, dia punya kemampuan, kepintaran, saudara. Dan apa yang dia tidak miliki, saudara. Tetapi pendek cerita saya katakan, semua dianggap tidak berguna. Mengenal Tuhan jauh lebih mulia dan memiliki segala-galanya. Apalagi segala-galanya yang kita miliki itu kemudian menjadi penghalang dalam kita untuk kita mengenal Tuhan lebih dalam. Berapa tahun engkau jadi orang Kristen? 10, 20, 30 saudara? Tanya berapa dalam engkau telah mengenal dia? Dari mana kita tahu kita mengenal Tuhan? Orang Kristen kelihatan daripada sepak terjang, cara-cara hidupnya, reaksi-reaksi hidupnya terhadap tantangan-tantangan yang dia alami, dihadapi. Orang bisa mengenal, mengetahui kita. Apakah kita mengenal Tuhan secara dalam daripada itu semua, daripada reaksi kita. Itu sebabnya Bapak Ibu yang berkati Tuhan, mari beri waktumu yang lebih banyak untuk mengenal dia. Haleluya.
Beri waktumu yang lebih, yang lebih, yang lebih. Saudara, kalau mengenal Tuhan itu mulia, saudara. Lebih mulia dari pangkat dan jabatan, maka orang harus mencari yang lebih mulia daripada yang kurang mulia. Amin. Haleluya. Carilah yang lebih mulia apa? Mengenal Dia. Mengenal Tuhan. Saudara mungkin bukan kaya, bukan pejabat. Saudara tidak punya gelar apapun, saudara. Tapi kalau saudara hidup dalam pengenalan yang sebenarnya, saudara akan mengalami penghormatan Tuhan dan sesama atas hidup saudara. Haleluya. Amin, saudara. Mau mengenal Dia? Bagaimana? Rajin-rajinlah ibadah. Rajin-rajinlah dengar firman Tuhan. Rajinlah membaca firman Allah. Rajinlah hidup dekat dengan Tuhan. Lipat lututmu. Bangun mezbah doamu. Ajak seisi rumahmu. Karena hari ini hari di mana kita semua disuruh untuk tinggal di rumah. Supaya apa? Supaya kita punya kesempatan membawa seisi keluarga kita untuk lebih mengenal Tuhan di dalam roh dan di dalam kebenaran. Haleluya. Bagian yang kedua yang ingin saya katakan tentang apa yang menjadi kehendak hati Paulus. Keinginan, kemauannya. Yang pertama mengenal Dia. Dan yang kedua adalah mengenal kuasa kebangkitannya. Ayat pokok kita berkata begini kan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Dua bagian ini ingin saya katakan saudara di hari perayaan Paskah kita. Yang kedua saya ulang, apa yang menjadi keinginan seorang Paulus? Yang kedua adalah dia ingin mengenal kuasa kebangkitannya. Dari pernyataan ini saya tangkap pertama adalah kebangkitan itu punya kuasa. Haleluya. Saya ulang, kebangkitan itu punya kuasa. Kita mau belajar hari ini di mana letak kekuasaan dari peristiwa kebangkitan Tuhan. Puji Tuhan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan mengenal kuasa kebangkitannya. Kenapa? Mari kita melihat kitab Efesus pasal 1 ayat 19 sampai 21. Saya baca pelan ini saudara. Saya ingin saudara mengikuti alur ini untuk memahami kenapa ada sebuah kerinduan mengenal kebangkitan. Karena pertama kebangkitan itu di mata Paulus punya kuasa. Haleluya. Efesus 1 ayat 19 sampai 21. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasanya. Koma saudara, saya ulang. Betapa hebat kuasa Tuhan bagi kita, bagi saya, bagi saudara yang percaya. Amin. Sesuai dengan kekuatan kuasanya. Ayat 20. Yang dikerjakannya, yang dikerjakan Tuhan. Di mana? Di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga. Haleluya. Kehebatan kuasa Tuhan, haleluya di sini. Kehebatan kuasa Allah bagi kita yang percaya katanya itu dikerjakannya melalui proses kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Puji nama Tuhan. Saudara, berjalanlah dengan yakin bahwa hidup kita sedang berjalan dalam kuasa Tuhan. Lihat pekerjaan dan proses kuasa Tuhan yang terjadi dalam kita yang hebat itu dihubungkan dengan suatu pekerjaan Allah dalam membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Kenapa bukan pada kelahiran Tuhan? Kenapa bukan kepada kematian Tuhan? Bukan berarti momentum kelahiran dan kematian adalah momentum yang lebih rendah daripada kebangkitan. Tapi saya mau katakan poin-poin penting dalam kebangkitan itu adalah poin-poin yang meneguhkan iman percaya kita. Kita akan lihat sebentar, ya. Jadi lihat, proses kuasa bekerja ini ditontonkan pada saat kebangkitan Tuhan.
Jadi saya, saudara-saudara, diberkati Tuhan, memberi penguraian seperti ini. Kebangkitan Yesus itu adalah suatu demonstrasi kuasa Allah yang besar. Saya ulang, kebangkitan Tuhan adalah suatu demonstrasi Allah atas kuasanya yang besar. Kedua, kebangkitan adalah suatu deklarasi surga tentang Yesus, bahwa Yesus adalah anak Allah. Haleluya. Deklarasi surga. Surga mengatakan melalui kebangkitan, dia ini adalah anak Allah, atau dia adalah Allah yang 100%. Bapak Ibu, dengan matinya Yesus, dia menguburkan kemanusiaannya sebagai manusia yang 100%. Dia tinggalkan dalam kubur. Dan ketika dia bangkit, dia mentontonkan pribadinya sebagai Allah yang berkuasa dan Allah yang dahsyat. Dalam peristiwa-peristiwa pernyataan Tuhan atau penampakan Tuhan sebelum dia naik ke sorga, dia adalah Allah yang tidak dapat dibatasi. Dia bisa menembus dinding dan sebagainya. Haleluya. Dia bisa bikin mujizat dan yang luar biasa sebagai Allah. Jadi kebangkitannya adalah sebuah proklamasi surga tentang Yesus, bahwa Yesus itu adalah Allah. Yang berikut adalah saya melihat di kebangkitan ini adalah suatu bentuk penaklukan atas segala kuasa yang di surga dan di bumi. Haleluya. Yesus kalau kita berdoa katanya kita panggil nama itu. Karena nama itu adalah nama yang berkuasa. Segala lutut akan bertelut, takluk kepada nama itu. Baik yang di surga, di bumi dan di bawahnya akan takluk, akan tunduk kepada nama itu. Itu sebabnya Bapak Ibu yang berkait Tuhan, proses kebangkitan tidak dapat digagalkan oleh apapun, oleh sesuatu pun, atau oleh siapapun. Ada banyak upaya-upaya penggagalan, pembuyaran atas kebangkitan Tuhan. Pertama, dari segel, dari meterai yang ditaruh di kubur Yesus. Maksudnya apa? Supaya tidak boleh ada orang yang menjamah. Atau tidak boleh ada orang yang bisa merusak kubur itu dan akan membuat cerita palsu tentang kebangkitan dia. Tetapi apakah meterai Romawi itu dapat menahan kebangkitan Tuhan? Tidak. Apa yang mau belajar? Yang diajar oleh di sini. Ada pasukan khusus yang menjaga kubur Tuhan. Tetapi apakah mereka bisa membatasi atau menghalangi kebangkitan Tuhan? Saya katakan sekali lagi, tidak. Ada proses pembohongan, saudara. Ada proses manipulasi berita. Kasih berita palsu bahwa dia itu bukan bangkit, saudara. Dia itu hanya dicuri oleh murid-muridnya atau oleh orang-orang yang mengikuti dia. Mereka mau belajar, mau berusaha untuk menghalangi kebangkitan Tuhan dengan pembohongan, dengan dusta. Ada mulai dengan sogok, dengan uang, saudara. Uang mereka kasih supaya memberikan cerita-cerita yang di luar proses kebangkitan yang sebenarnya. Dan yang saya lihat adalah batu yang besar, saudara. Yang menutup kubur Tuhan. Apakah itu mampu menahan kebangkitan Tuhan? Tidak. Tuhan mengolek batu itu. Lalu dia keluar. Pertanyaan saya sebenarnya begini, saudara. Kenapa Tuhan tidak keluar saja langsung tanpa menggolek batu itu, saudara? Bukankah dia adalah Allah dalam kebangkitannya? Bukankah kemarin tadi saya sudah katakan nanti pada proses penampakannya dia bisa tiba-tiba ada dalam suatu ruangan, dia bisa tembus dinding dan sebagainya. Bukankah juga dia sekarang bisa tembus batu itu? Tapi kenapa Tuhan harus menggolek batu itu? Kenapa? Karena Tuhan punya tujuan. Tuhan punya tujuan adalah supaya seluruh mata di dunia melihat bahwa kubur di mana tadinya ada jasad Yesus dibaringkan itu benar-benar kosong. Dunia kadang harus dipastikan dengan pembuktian visual, saudara. Lihat kosong, yang ada di sana hanyalah kain kafan yang membungkus mayat Tuhan Yesus. Tuhan mengolek batu itu supaya ini menjadi sebuah berita bahwa kubur di mana tadi menahan Yesus sekarang sudah kosong. Haleluya. Yang terakhir adalah apa yang tidak bisa menghalangi kebangkitan Tuhan, yaitu maut, yaitu dunia orang mati, saudara.
Bapak Ibu dengar, ketika dia bangkit, dalam dunia orang mati tidak bisa menahan dia, saudara. Dia harus bangkit. Itu sebabnya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kebangkitan adalah suatu pernyataan kuasa yang besar. Itu sebabnya Paulus bilang, aku berkehendak, aku ingin untuk mengenal dia dan mengenal kuasa kebangkitan. Haleluya. Saudara, ada ayat yang menekankan tentang hebatnya sebuah kebangkitan. Saya mengajak saudara membaca ini, saudara. 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal 15 ayat 17 sampai 20 dan kita lompat ayat 23. 1 Korintus 15 ayat 17 mulai. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Jadi biar Yesus mati, kalau dia tidak bangkit, sia-sia iman kita. Sia-sia kepercayaan kita. Dan itu menunjukkan bahwa kita tetap masih sama, yaitu sebagai orang berdosa. Jadi kebangkitan Tuhan adalah peneguhan atas karya kematian Tuhan, penembusan Tuhan. Dan benar setelah dia bangkit, dosa kita clear. Puji Tuhan. Kita baca ayat 18. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Kenapa orang mati dalam Kristus jadi binasa? Ya, jadi binasa kalau Tuhan tidak dibangkitkan. Jadi karena Tuhan dibangkitkan, kita yang menderita bersama-sama Kristus tidak binasa. Haleluya. Ayat 19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Masa berharap kepada Tuhan malang? Masa berharap kepada Kristus sia-sia, saudara? Ya, jadi malang, jadi sia-sia, jadi tidak berguna. Kalau apa? Kalau Kristus tidak dibangkitkan. Jadi karena Kristus dibangkitkan, pengharapan kita tentang Tuhan, pengharapan kita kepada Tuhan itu tidak sia-sia. Haleluya. Amin. Saudara punya pengharapan apa? Bangun pengharapan saudara. Dan saya mau katakan lewat mimbar ini, berharaplah kepada Tuhan saudara. Karena pengharapanmu tidak sia-sia. Karena engkau punya Tuhan yang bangkit. Engkau punya Tuhan yang tidak dapat ditahan oleh alam maut. Engkau punya Tuhan yang tidak dapat ditahan oleh segala aturan-aturan manusia. Tidak, engkau punya Tuhan yang hidup. Makanya pengharapanmu itu pun pasti terkabulkan. Kenapa? Karena engkau berharap kepada Dia, Allah yang hidup. Ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Ayat 23 kita loncat. Tetapi tiap-tiap orang yang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Dengar baik-baik. Tuhan itu mati dan Tuhan itu bangkit. Supaya kita pun besok kalau mati, kita akan mengalami kebangkitan sama seperti Kristus. Haleluya. Itu sebabnya peristiwa kebangkitan Tuhan adalah peristiwa yang akbar. Mengandung kuasa yang besar. Mengandung kuasa yang ajaib. Itu sebabnya Paulus sangat berkehendak untuk mengenal Dia. Bahkan semua dianggap rugi. Semua dianggap tidak berarti apa-apa selain mengenal Dia. Bahkan lebih dalam mengenal kebangkitannya. Karena harga dirinya itu ada di sana ketika dia mengenal Yesus. Nilai kehidupan kekristenan ada di dalam Tuhan. Itu sebabnya sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang sudah dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, mari saya mau katakan, mari kita tetap setia kepada Tuhan. Amin. Kita tetap taat sama Tuhan. Saudara, siapkan hati saudara. Di dalam kekristenan ini saudara memerlukan Dia untuk melewati banyak proses kehidupan. Ayat terakhir yang ingin saya katakan sama saudara dalam Kolose 3 ayat 1 sampai 3. Begini bunyi firman Allah, saya baca dengan cepat. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, apa? Carilah perkara yang di atas,
di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Saudara, kalau kita dibangkitkan bersama Kristus, kita disuruh apa? Cari perkara di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Tadi dikatakan dia sudah bangkit dan duduk di sebelah kanan Bapa. Pikirkanlah, ayat selanjutnya, pikirkanlah perkara yang di atas. Kita dibangkitkan disuruh cari perkara yang di atas. Lalu kita disuruh cari perkara atas. Apa itu perkara di atas ini? Pikirkanlah perkara di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama-sama dengan Kristus di dalam Allah. Yakobus pasal 3 ayat 17 berkata perkara yang di atas itu adalah pertama-tama murni, pendamai, peramah, penurut, belas kasihan, dan berbuat baik. Itu perkara di atas. Saudara dibangkitkan, percaya saudara sudah dibangkitkan bersama Kristus. Saudara, saya dan saudara adalah orang yang dibangkitkan bersama Kristus. Kita ada tugas. Perkara di atas kita harus cari. Apa itu? Pendamaian, ramah, penurut, penuh belas kasihan, dan berbuah-buah kebajikan. Engkau orang benar, engkau pertontonkan kuasa Tuhan. Kuasa kebangkitannya dalam hidup kita, saudara. Melalui apa? Melalui perkara-perkara yang kita sedang kerjakan. Berbuat benar, berbuat baik. Saudara, sekali lagi saya ulang-ulang kepada jemaat Tuhan. Bukan waktunya kita sibuk dengan mempersoalkan perasaan kita. Sekarang waktunya kita sibuk mempersoalkan bagaimana perasaan Tuhan tentang kita. Apakah Tuhan sedang senang melihat kita atau tidak? Tapi kita kebanyakan sibuk menghabiskan waktu melihat kita. Kita sibuk mengurus perasaan kita untuk dihargai orang. Untuk apa? Melihat hidup kita supaya senantiasa mengalami sesuatu yang lebih baik oleh sikap-sikap orang terhadap kita. Tetapi dengar baik, mari kita belajar hari ini untuk membawa hidup kita kepada Tuhan. Kita adalah orang-orang yang dibangkitkan bersama Tuhan. Dan kuasa kebangkitan Tuhan pasti akan kita alami dalam hidup ini. Saya mengundang para pemain musik dan para penyanyi musik boleh ada di depan. Dan kita mau bersyukur buat kebenaran firman Allah ini. Yang ku kehendaki adalah mengenal dia secara dalam. Haleluya. Supaya kita kenal isi hati Tuhan. Haleluya. Supaya kita tahu apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan dalam hidupan kita. Supaya kita boleh hidup seperti apa atau seperti bagaimana Tuhan hidup. Kenapa ada banyak orang hidup berselisih dengan cara-cara Tuhan. Padahal dia setiap hari ada di gereja. Tiap minggu dia di gereja. Bahkan dia seorang pelayan Tuhan. Tapi kemudian dia adalah orang-orang yang dalam sepak terjang, cara-cara hidup, sikap-sikap hidupnya bertentangan. Sekali lagi saya katakan, bertentangan dengan apa yang Tuhan mau. Engkau dan saya telah dibangkitkan. Cari perkara di atas. Hidup benar. Tunjukkan, aku punya kuasa kebangkitan dalam hidup saya. Kuasa yang bukan kita tontonkan karena kita bisa menyembuhkan orang. Tapi kuasa dalam hal kita melakukan kebenaran, kebaikan kepada sesama kita. Yesus, haleluya. Yesus Tuhan. Kita bilang terima kasih buat Tuhan. Kita bilang terima kasih buat anugerah Tuhan yang besar dalam hidupan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Katakan karya terbesar, oh, karya terbesar di dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkau harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus,
tinta emas. Karya yang didapat bukan karena upaya-upaya manusia jelek, tetapi kita adalah hasil karya yang ditoreh dengan darahnya yang mahal, supaya kita menjadi berarti di hadapan Tuhan, supaya kita menjadi mulia di hadapan Tuhan, supaya kita semua dibawa dan digiring masuk ke dalam kerajaannya yang kekal. Saya tahu pengiringan saudara ada banyak kali gagal di tengah jalan. Saya tahu kadang-kala kita sedang berjalan, tiba-tiba kita jatuh, saudara. Siapakah di dunia ini yang tidak ada kesalahan? Siapapun kita pernah ada dalam satu situasi di mana kita lemah, tidak berdaya, kita jatuh, bahkan beberapa kali kita mundur dari Tuhan. Tetapi momentum Paskah ini, karena begitu berharga dan berkuasanya kuasa kebangkitan ini, saudara-saudara, mari kita dekat dengan Tuhan. Penaklukan atas segala kuasa terjadi pada kebangkitan Tuhan. Saudara, Allah mau memberikan kepada kita kuasa, dan kuasa itu sedang bekerja dalam kita. Itu kuasa kebangkitannya dalam kita. Tuhan menyatakan seperti ini kepada kita. Kita tidak perlu takut. Engkau tidak perlu takut berjalan di tengah tantangan-tantangan yang sukar di hidup saudara. Kenapa? Karena ada kuasa yang Tuhan taruh di depan kita. Karya yang indah dari sebuah pengorbanan yang besar, saya katakan tidak mungkin diabaikan. Tidak mungkin kemudian dia buang, tidak mungkin kemudian dia sia-siakan. Kalau kita ini hasil dari karyanya yang hebat, karyanya yang luar biasa, kita pasti dijaga, kita pasti dirawat, kita pasti dilindungi, karena kita karya terindah dari Tuhan. Oh, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Kaulah yang tak ternilai. Terima kasih Bapak Yesus, teman-teman. Terima kasih buat kesempatan kami boleh merayakan Paskah Tuhan. Dari mimbar gereja ini kami berdoa Tuhan. Di momentum Paskah yang berkuasa ini kami berdoa. Hamba-Mu berdoa. Lawat setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing Tuhan. Jemaat GPDO Baja yang kami kasihi dalam Tuhan. Bapa, kami jemaat ada karena Tuhan. Gereja ini ada karena anugerah-Mu Tuhan. Kami percaya sekalipun mereka hanya bisa menikmati berita Paskah ini di rumah mereka masing-masing, tapi biar kiranya kuasa Roh-Mu bekerja saat doa ini terucap, dan saat telinga mereka mendengar, menangkap doa ini. Kuasa-Mu sedang bekerja atas setiap hati jemaat Tuhan. Mungkin hari ini mereka sedang lemah Tuhan. Berikanlah jemaat Tuhan kekuatan. Mereka yang bimbang Kau tetapkan iman percaya. Mereka yang lelah dengan tantangan-tantangan kehidupan, semangati mereka Tuhan. Jangan biarkan mereka mundur Tuhan. Ingatkan kembali firman dalam hidup mereka yang mereka pernah dengar Tuhan berkali-kali. Biar firman itu kembali bergemuruh di hati mereka, membangun kembali semangat mereka untuk berjuang iring Tuhan. Mereka boleh di rumah, mereka boleh terbatas untuk dapat menyembah Tuhan di rumah Allah, di gereja Tuhan. Tapi biar kehadiran-Mu sekarang ada di setiap rumah-rumah jemaat-Mu Tuhan. Saat mereka menaikkan doa puji, saat mereka Tuhan taat untuk melakukan doa pujian penyembahan kepada Tuhan. Kuasa-Mu bekerja atas mereka. Kuasa kebangkitan-Mu berlaku atas hidup jemaat Tuhan. Kami percaya ada sukacita yang besar di hidup jemaat Tuhan. Bapak terima kasih banyak Tuhan. Kami tahu sekalipun mereka ada di rumah, mereka jemaat-jemaat yang tahu melayani, tahu berkorban Tuhan. Maka hamba berdoa setiap jemaat Tuhan yang suka melayani kami hamba Tuhan di pastori, Tuhan berkati mereka. Setiap tangan yang mengerjakan itu, sekecil apapun Tuhan tahu, Tuhan membalaskan berkat-berkat Allah mengalir berlimpah dalam mereka. Setiap jemaat Tuhan yang memberikan korban persembahan Tuhan, Allah memberkati dengan kuasa-Mu dari tempat yang maha tinggi. Bahkan yang mengembalikan diri. Lawat dengan cinta-Mu.
Itu adalah tanda mereka sebagai anak Tuhan yang tidak terbatasi oleh situasi, oleh kondisi apapun. Mereka terus melayani Tuhan. Bagian-bagian mereka lakukan sebagai bentuk ketaatan, takut akan Tuhan. Bapa, hamba berdoa, setiap jemaat Tuhan yang sedang dalam pekerjaan mereka, berkati apapun itu Tuhan. Kalau sekarang ada jemaat-jemaat Tuhan yang sedang bergumul dalam pekerjaan, kami berdoa, Tuhan adakan. Terima kasih Tuhan. Segala sesuatu yang terbaik terjadi buat seluruh jemaat Tuhan yang ada. Terima kasih Bapa, Engkau ajaib, sungguh ajaib, luar biasa dalam setiap hidup jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih. Inilah yang menjadi doa ucapan syukur kami. Kami percaya anugerah-Mu bersama-sama jemaat Tuhan. Kami mengangkat hati dan tangan kami. Kami melepaskan berkat, anugerah, dan namanya sejahtera, kasih sayang, sukacita, penghiburan, kekuatan, serta urapan yang dari Allah Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, tetap menyertai terus kita di tengah-tengah hal-hal rumit sekalipun. Dari mulai sekarang sampai hari Maranatha, buat kita semua yang tetap taat dan tetap setia sampai hari Tuhan kembali. Maranatha, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, oh terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Puji syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Tuhan memberkati kita. Selamat Hari Paskah. Sampai ketemu dalam ibadah yang akan datang. Puji Tuhan.